PLTU. Kita kembali lagi di Fossil Free on the Road. Nah, kebetulan sekali nih kita dapat jalan-jalan lagi menyusuri PLTU. Dan kita ada tamu spesial, seorang peneliti dari Artikula yang bakal kita tanya-tanya nih soal PLTU batubara nih. Apakah dia udah merampas ruang hidup masyarakat atau tidak merampas ruang hidup masyarakat? Mari kita tanyakan dengan peneliti yang di bidangnya. Oke, kepada Ibu Khairina. Ya. Boleh minta bantu menjelaskan, Bu? Ini kan PLTU nih, Bu. Ngeluarin debu batubara nih. Batubara itu kan B3, sangat berbahaya. Iya. Dia udah termasuk gak sih ini merampas ruang hidup masyarakat, ruang hidup bersih? Saya mengkritisi soal bagaimana pembangunan harusnya bisa memastikan hak-hak warga negara untuk hidup di ruang hidupnya, di mana area pembangunan itu berada harusnya dijamin. Yang kedua, pertanyaannya adalah apakah masyarakat sejak awal diminta diberikan informasi yang cukup dan diminta kesediaannya untuk bersetuju atau tidak bersetuju dengan proyek ini. Karena sebenarnya pertanyaannya, untuk apa sih proyek pembangunan PLTU batubara ini di tengah fakta bahwa sebenarnya energi listrik kita itu sebetulnya sedang surplus 15% gitu loh. Ini soal sebenarnya ketika tidak ada permintaan informasi lalu pembangunan berjalan begitu saja tanpa melibatkan masyarakat, saya kira itu jadi soal karena kemudian hak-hak warga negara, masyarakat di sekitar area ini tidak pernah dibicarakan oleh pemerintah daerah setempat maupun oleh PLTU batubara ini, sehingga kemudian kerusakan lingkungan yang terjadi yang merupakan dampak PLTU batubara ini tidak ada penanganannya sampai saat ini gitu loh. Dan jangan-jangan ini tidak dianggap masalah juga oleh Pemda maupun PLTU batubara ini. Saya kira ini soal yang sangat harus mendapatkan perhatian publik secara luas di Sumatera Utara dan Indonesia umumnya, agar bagaimana pembangunan itu pertama memang melibatkan masyarakat, yang kedua bagaimana pembangunan itu memastikan hak-hak masyarakat bisa terpenuhi. Jadi pembangunan itu tidak berada di pondasi pasir. Pasir itu kan bukan pondasi yang kuat ya, dia lemah, yang kemudian sebenarnya akan membenamkan masyarakat itu sendiri. Saya khawatir masyarakat di sekitar kawasan ini itu harus direlokasi sebetulnya dengan kenyataan bahwa abu dari batubara ini berapa jumlahnya per hari? Oh, itu bisa bertonton dia, bahkan bisa dengan data yang dibaca itu bisa sampai 11.000 ton per hari. Oke. Itu mengerikan. Dan tadi Ibu menjelaskan Sumatera ini sudah surplus listrik. Ini sangat mengerikan ya. Sudah surplus listrik tapi masih ada ini pembangunan PLTU. Dan pertanyaannya memang untuk siapakah ini PLTU batubara ini ya kan? Nah, kemudian Bu, dengan adanya PLTU ini, apakah ini indikasinya negara membiarkan, dan apakah ini ada pengusiran secara halus untuk masyarakat Pangkalan Susu? Ya, pertama kita harus memahami bersama bahwa negara dan perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan promosi, perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara, di mana area pembangunan tersebut dilakukan itu harusnya bisa dijamin dan dilaksanakan. Nah, kalau itu tidak, kita tahu ada proses yang cacat ya, tidak ada permintaan informasi yang cukup dan pelibatan masyarakat untuk memutuskan apakah terlibat atau tidak dalam proyek ini. Saya kira itu satu indikasi bahwa telah terjadi pelanggaran HAM. Nah, kita bisa lihat regulasi apa sih yang mendukung proyek pembangunan ini, dan kemudian dengan dampak yang terjadi sampai saat ini pemerintah daerah masih tutup mata, itu satu pelanggaran HAM lagi lanjutan ya, yang
terjadi gitu loh. Sangat-sangat mengerikan. Ini sungguh mengerikan. Ini ada pelanggaran HAM karena ketika satu HAM itu dilanggar, ya kan, ini akan seperti efek domino. Bahkan semua hak asasi manusia akan terlanggar dan tercoreng. Ini sangat mengerikan dan ini perlu bantuan luas untuk masyarakat khususnya di Sumatera Utara untuk mendukung masyarakat Pangkalan Susu menolak PLTU batubara. Jika perlu kita tutup PLTU batubara di Pangkalan Susu. Mungkin itu, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Sukses. Amin. Save Pangkalan Susu. Kita akan bertemu di lain waktu di Fossil Free on the Road. Saksikan terus. Oke kawan-kawan, goodbye. Demam dia Kak? Enggak, kuat pula badannya, nggak pernah ada demam. Bisa sampai ke Apa yang kulakukan? Sebenarnya ini berangkat dari kesadaran kritis ya, yang dibilang Paul Freire itu ya. Bahwasanya kita ini atau alam kita ini, kan kita hidup ini berdampingan dengan alam. Bahwasanya alam kita ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Berangkat dari kesadaran kritis tersebutlah kita menelusuri, mencari tahu bahwasanya ada korporasi-korporasi yang membiarkan didampingi oleh pemerintahannya, membiarkan rakyatnya itu, atau bisa dibilang dibunuh secara perlahan gitu. Ada gak komitmen dari mahasiswa untuk membantu masyarakat di Kecamatan Pangkalan Susu ini terbebas dari energi kotor batubara? Sebenarnya kalau kita bilang aku sendiri itu ada ya, tapi kan nggak mungkin juga sendiri itu bisa mampu merubah gitu. Mungkin sendiri itu bisa mampu merubah, tapi kalau perubahan yang secara besar itu kan lebih berdampak ketika kita lakukan itu bersama-sama. Apa harapannya untuk kawan-kawan mahasiswa? Harapan itu memang ibaratnya dia ini harapan udah terlampau banyak sih harapan, tapi nggak ada salahnya itu harapan itu selalu ada gitu, karena nggak mungkin kita nggak punya harapan. Harapan aku itu mungkin kawan-kawan bisa berpindah tuh dari kesadaran yang naif tadi, dari kesadaran yang magis itu ke kesadaran kritis, ke kesadaran transformatif gitu. Kita bisa bergerak ketika kita itu melakukannya bersama. Tapi bersama ini bukan berarti kita harus berpatokan dalam otoritas satu gitu, tapi bergerak di tempatnya masing-masing dengan kehendaknya masing-masing. Mungkin itu aja. Jadi bagaimana pergerakan mahasiswa ini mengkampanyekan energi kotor batubara? Kalau kampanyenya ya, nah itu tadi harapannya itu, balik lagi ke harapan itu, mungkin kampanyenya bisa dilakukan di masing-masing orangnya gitu. Jadi ketika kita masing-masing melakukan kampanye itu secara bersamaan, walaupun di titik wilayah yang jauh-jauh ini gitu, itu mungkin bisa menggerakkan gitu. Kawasan hutan negara dilarang membakar. Tapi digunduli semua. Lokasinya di Pangkalan Susu. Habis semua hutannya. Gundul.